Perkenalkan, nama saya Siselia dengan NIM 0122111150. Saya dari kelas Sosiologi Hukum B yang diampu oleh Bapak Sintong. Jadi di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas video yang diberikan oleh Bapak Sintong sebagai syarat presensi pada pertemuan minggu ini. Nah, saya diberi tugas untuk menganalisa sebuah kasus apakah itu sudah bisa ditegakkan kepastian hukum dengan melihat perubahan sosial saat ini ya, sudah pastinya juga mempengaruhi kepastian hukum. Nah, kasusnya ini terjadi pada tahun 2021 silam, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Masyarakat Bangka itu sempat dihebohkan dengan sebuah video singkat, video pendek dari TikTok, yang dimana video ini memperlihatkan ada 4 orang waria yang berjoget-joget dan beradegan tidak senonoh tepat di titik 0 Pulau Bangka. Nah, setelah videonya diupload pada malam harinya, polisi itu langsung gercep, langsung diringkus 4 orang waria ini. Mereka itu diringkus karena sudah mengecam dan juga meresahkan banyak pihak. Pihak-pihaknya itu termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, DPRD, wali kota, dan juga tentunya masyarakat Bangka Belitung. Tapi setelah diringkus, diamankan, ternyata 4 waria itu dipulangkan dan hanya diberi pengarahan agar tidak mengulangi aksi serupa. Jadi pertanyaannya, dari kasus ini apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum? Nah, pertama itu ada tujuan hukum. Menurut Gustav, seorang filsuf dari Jerman, tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama itu kepastian hukum yang akan kita bahas. Yang kedua itu kemanfaatan, dan yang ketiga itu keadilan. Nah, jadi di sini kita akan membicarakan kepastian hukum itu dari kacamata atau perspektif sosiologi hukum. Jadi kepastian hukum dalam sosiologi hukum itu harus menjamin terlaksananya hak dan kewajiban. Kepastian hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan sosial. Kepastian hukum itu juga harus menjamin penerapan hukum, menjamin tegaknya hukum walaupun peristiwa dan perilaku terus berkembang dan berubah-ubah. Walaupun permasalahan baru, tetap harus ada jaminan bahwa hukum itu hadir untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum atas terlaksananya kewajiban. Dalam perspektif sosiologi, kepastian hukum itu gak hanya dipahami sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Kalau kita hanya berpatok dalam undang-undang, yang tertulis dalam undang-undang, gimana dong kalau ada permasalahan yang tidak tercantum dalam undang-undang? Gimana nerapin hukumnya? Bisa nggak sih dihadirkan kepastian hukumnya? Maka dari itu, kepastian hukum itu tidak boleh hanya berpatok pada apa yang tertulis dalam undang-undang. Banyak sekali permasalahan baru yang tak tercantum dalam undang-undang. Kayak kasus yang tadi itu, yang 4 waria itu kan gak ada tuh dicantumin dalam undang-undang. Jadi kita itu harus memahami kepastian hukum sebagai adanya hukum yang bisa menghukumi peristiwa atau perilaku apapun. Kepastian hukum merujuk pada hukum secara umum, bukan hanya dari apa yang tertulis dalam undang-undang. Jika undang-undang belum mengatur atau sudah mengatur tapi belum jelas atau belum detail, bukan berarti tidak ada kepastian hukum. Tapi kita itu harus menemukan hukumnya dari suatu peristiwa baru agar adanya kepastian hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum,
dapat menggali hukum karena sosiologi hukum tidak hanya berpatok pada apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi sosiologi hukum juga membaca bagaimana hukum itu dapat ditegakkan dengan melihat budaya yang berkembang atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kita tuh harus tahu budaya masyarakat itu kayak gimana, adatnya gimana, hukum adatnya gimana, agar bisa menentukan hukumnya. Nah, untuk kasus waria ini udah pasti dong bertentangan dengan norma dan juga budaya Bangka Belitung. Bahkan sebelum adanya kasus ini, pada tahun 2019 juga pernah ada kegiatan kontes waria di wilayah Kelurahan Opas Indah, tepatnya di Kecamatan Taman Sari, yang tentunya hal ini disesalkan oleh Wali Kota Pangkal Pinang karena kontes ini sangat bertentangan dengan norma dan juga adat Bangka Belitung. Kegiatan tersebut dapat merusak adat dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Untuk menegakkan kepastian hukum, Wali Kota Pangkal Pinang meminta seluruh pihak terkait baik lurah maupun camat untuk menangani kejadian tersebut. Hal seperti ini pastinya akan merusak perilaku dan norma-norma anak muda. Nah, sikap masyarakat memang kita tuh nggak boleh menutup mata ya kalau masyarakat itu dominan mengucilkan waria, dan juga pengetahuan masyarakat itu masih tentang sebatas waria itu secara umum. Latar belakang penyebab adanya waria belum tentu disadari, terutama oleh orang tua dan lingkungan sosialnya. Walaupun faktor gen turut mempengaruhinya, masih banyak perilaku diskriminatif dan melecehkan waria dan masyarakat. Walaupun dalam beberapa penelitian sudah menemukan bukti bahwa waria sudah terbuka pada masyarakat dan masyarakat sudah berbaur, tapi dominan masih menolak. Waria pada umumnya diberikan stigma oleh masyarakat, tetapi dapat bertahan karena dari segi manfaat, masyarakat bergantung pada waria dalam hal kecantikan dan dekorasi pernikahan. Ini dinilai karena kerja waria lebih memuaskan ketimbang yang non-waria. Nah, tapi kita itu juga tidak boleh membenarkan tindakan waria yang bertentangan dengan norma dan juga budaya kita. Jadi para waria sebagai fenomena masyarakat diberikan porsi yang lebih besar untuk pengkajian pemahaman strategi konformitas yang diajukan peneliti selanjutnya pada waria dimaksudkan agar nantinya walaupun tidak diterima tetapi masyarakat tidak melakukan hal yang melecehkan secara fisik dalam artian ekstrim. Lebih dari itu, dapat dibuatkan sebuah program nyata agar nantinya dapat menjadi waria potensial. Adanya potensi pada waria dapat menjadi sebuah potensi agar berfungsi secara sosial di lingkungannya. Waria potensi dapat mendapat nilai dalam masyarakat karena memberikan manfaat lebih daripada waria penyandang masalah kesejahteraan sosial yang notabene merupakan masalah sosial. Tapi kan di kasus ini mereka itu meresahkan masyarakat, jadi tetap aja salah. Ya udah deh, gitu aja deh.